Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Aziz It. Mantap ya. Nah, hari ini aku mau reviewkan sedikit ke teman-teman, yaitu miniatur truk buatan pabrik. Itu yang biru di depan itu, kelihatan ya. Nah, ini adalah miniatur truk tapi bukan buatan manual tangan manusia, tapi ini adalah keluaran dari pabrik. Mohon maaf kalau ada harganya teman-teman. Nggak jualan, tapi karena memang kebetulan udah saya tampilin harga. Jadi miniatur ini itu minus teman-teman, tapi nggak minus parah banget. Harganya memang harga sebelumnya itu 250.000 ya. Dan karena ini minusnya minus ringan, itu saya rubah jadi 160 ribuan. Ini sekali lagi saya nggak jualan ya, tapi karena memang kebetulan kesorot kamera, ya udah saya jelasin seperti itu memang. Minusnya gimana itu Mas? Oke, minusnya itu kadang di sini aku tulisin ya, kadang jalan, biar fokus. Nah, itu kadang jalan dan kadang juga tidak jalan teman-teman. Saya masih kurang tahu apakah yang minus itu bagian unit miniaturnya ataukah bagian remote controlnya. Dan saya bolak-balik ganti baterai, bahkan baterai baru, bahkan yang mereknya Panasonic yang bagus itu pun juga seperti itu. Kadang bisa jalan, kadang juga tidak. Nah, jadi saya bingung. Karena saya bingung, ya udah saya tulis, saya kategorikan sebagai miniatur yang minus aja, dan kemudian saya turunin harganya dari harga normalnya 250 sehingga aku jual sekarang 160 ribuan. Ini remote control dan remote-nya seperti ini. Nah, remote-nya seperti ini. Ini produk impor teman-teman, bukan yang lokal buatan Indonesia, impor. Dan seperti yang teman-teman lihat, desainnya memang desain-desain truk luar negeri ya. Baknya memanjang ke belakang dan kabin yang seperti ini. Ini jarang banget ada truk di Indonesia yang modelnya seperti ini. Ya ada, cuman jarang banget ya. Saya pernah jumpai desain truk seperti ini di jalan tol Semarang kalau nggak salah. Dan memang jarang banget di Indonesia ada model-model truk seperti ini ya. Karena memang seperti ini kan desain-desain truk luar negeri gitu ya. Nah, jadi kali ini kita mau review singkat aja. Mengapa kita review? Nanti akan aku kabarin kenapa kok aku buat video seperti ini. Nah, kita review sebentar. Untuk unitnya seperti yang aku katakan tadi, kondisinya adalah minus ya. Jadi udah tidak normal, maksudnya tidak sempurna seperti barunya. Maksudnya dia udah minusnya adalah minus kadang jalan dan kadang juga tidak bisa jalan. Tidak minus-minus yang fatal ya teman-teman, karena bisa kita lihat kondisinya memang masih bagus, bodinya utuh, baik baknya maupun kondisi kabinnya. Rodanya pun juga demikian, dan bagian-bagian fisik lainnya tidak ada yang penyok, nggak ada yang retak, nggak ada yang cuil, nggak ada yang pecah sama sekali. Ini benar-benar masih utuh seutuh-utuhnya untuk fisiknya. Tapi memang kondisi dalamnya itu yang saya nggak tahu itu bagian mananya, apakah bagian remote-nya ataukah bagian fisik truknya. Saya juga kurang tahu karena saya tidak ngerti soal itu ya. Nah, di sini kita review bagian baknya ini. Bagian baknya itu bagian belakang ini pintunya bisa kita buka. Nah, dimana kalau udah kita buka, nah bagian dalamnya bisa kita muatin sesuatu. Nah, seperti ini. Dan ini sampai ke dalam sana ini masih berlubang. Jadi panjang ya lubangnya. Nah, ke sana ini dalam banget, tangan saya sampai ini, aduh, ini dalam banget loh teman-teman. Nah, ini udah mau masuk ya tangan saya. Oke. Udah mau masuk semua maksudnya. Ini kemudian kita tutup lagi, dan ini ada kuncinya, dikunci. Terap. Nah, lalu apalagi remote-nya seperti ini. Kalau untuk genggaman tangan orang dewasa seperti saya, ini untuk ukuran seperti ini terlalu kecil kalau menurut saya. Jadi kurang besar dikit lah. Nah, ini mungkin cocoknya untuk anak SD SMP. Ini cukup untuk remote seukuran segini. Dan kemudian bagian, oh ya, ini remote-nya ada ininya ya, masih ada antenanya. Jadi masih pakai antena. Kalau yang terbaru itu kan kita nggak pakai antena untuk kategori mobil remote RC. Dan untuk kabinnya di sini dia modelnya apa ya, istilahnya itu moncong ke depan. Nah, moncong ke depan seperti itu. Ya. Di sini tidak bisa dibuka teman-teman. Tidak bisa dibuka, dan yang kayak gambar-gambar api ini adalah stiker, bukan cat yang permanen nempel di bodinya, itu tidak, tetapi melainkan adalah stiker yang bisa kita kletek kapanpun kita mau.
Ya kalau mau dikletek sih nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman misalkan udah punya unit ini kemudian mau ganti warna, stikernya dikletek kemudian disemprot, itu masih bisa banget. Lalu oh ya, bagian bawahnya seperti apa sih? Oh ya, ini sambungan ya teman-teman. Ini sambungan, jadi beloknya seperti ini. Layaknya truk-truk tronton sungguhan itu, yang dimana bagian sini merupakan sambungan antara bodi kabin dan juga baknya gitu ya. Ini sambungan. Nah kemudian bagian bawahnya, nah seperti itu. Yang saya nggak suka dari remote control truk ini, dia menggunakan baterai yang cukup boros, maksudnya dari jumlah piece-nya ya. Karena di sini pakai baterai A2 sebanyak 4 piece, 1 2 3 4, langsung 4. Jadi baterainya ini kalau saya kira cukup boros sih, dan minusnya juga untuk seharga 250.000 kita belum mendapatkan baterai cas-casan. Ini yang saya nggak suka dari unit miniatur ini, karena harusnya untuk harga segitu, untuk tipe yang lain, model yang lain itu kita udah bisa mendapatkan baterai cas, sehingga kita nggak boros bolak-balik beli baterai untuk memainkan miniatur truk ini ya. Kalau baterai cas kan kalau daya baterainya habis tinggal kita cas lagi, kemudian bisa kita mainkan lagi. Tapi kalau seperti ini baterainya habis ya kita beli lagi. Kecuali kalau teman-teman misalkan punya baterai A2 yang bisa dicas berulang-ulang, itu ya mungkin lebih hemat ya, tapi ya harus beli lagi intinya. Ya untuk dari sononya, dari kardusnya, dari bawaannya memang tidak include baterai, jadi kita harus beli sendiri baterainya. Dan baterainya adalah baterai A2 sebanyak 4 piece, 1 2 3 4 untuk unit truknya. Nanti juga remote-nya ini juga kita membutuhkan baterai lagi teman-teman. Ini baterainya kalau di remote-nya itu sebanyak kalau nggak salah ini 2 piece ya. Jadi total baterai yang kita butuhkan untuk memainkan remote control truk ini adalah sebanyak 6 piece. 2 baterai ada di remote-nya dan 4 baterai lagi ada di bodi truknya. Lah, kalau menurut saya sih seperti ini lumayan memboroskan ya. Ini nggak enaknya miniatur truk remote control yang satu ini. Nah kemudian baknya, rodanya ini lancar banget teman-teman. Ini terbuat dari bahan karet, semacam karet yang lumayan tebal, dan untuk velgnya sendiri atau wheel dopnya ini dari plastik yang dikasih warna ala chrome gitu ya. Dan ini perputarannya cukup lancar. Ini tombol on off nya ada di sebelah sini ya. Namun sekali lagi mungkin ini nggak saya cek gimana dia jalannya ya. Yang jelas seperti yang udah aku jelaskan tadi, ini kondisinya minus, kadang bisa jalan kadang juga tidak, kadang terkonek kadang enggak, jadi seperti itu. Dan aku nggak tahu apakah remote-nya ataukah memang unit truknya, saya kurang tahu. Kemudian posisi belakang ini ada yang buat, saya kurang tahu ini itu bagian apa ya, untuk apa sih. Jadi kalau dia berdiri, nah dia bisa ngangkat roda yang ini loh. Nah ini kalau kita tegakkan ininya, apa namanya, standar. Kalau di motor mungkin standar ya, tapi kalau di truk apa ini namanya ya, cengkal, bukan cengkal. Saya kurang tahu ya. Pokoknya ini buat ngangkat baknya seperti ini, kemudian sehingga roda yang ini bisa terangkat. Mungkin ya sebagai tambahan aja ya, biar lebih mirip ke truk aslinya gitu ya. Dan ini nggak bisa dipanjangkan atau dipendekkan, jadi nggak bisa, jadi ukurannya paten seperti ini. Bagian bawahnya nggak ada kabel-kabel yang sebagaimana kita lihat kalau miniatur truk buatan tangan secara manual itu kan biasanya ada kabel-kabel yang apa namanya, berserakan ya ke sana kemari. Tapi kalau ini rapi, mungkin kabel-kabelnya ada di bagian dalam karena ini memang buatan pabrik sehingga bisa terlihat lebih rapi dan nggak terlihat kabel-kabelnya sama sekali. Untuk bagian belakang rodanya sih ini nggak ada mesinnya sama sekali ya, jadi roda biasa. Jadi kalau kita bongkar ini masih bisa, tapi kalau bagian depan ini ada mesinnya. Jadi penggeraknya itu ada di bagian bodi depannya sini. Nah untuk bagian belakang dia cuma ngikut aja. Kalau depan jalan otomatis belakang juga ikut berjalan. Nah teman-teman, jadi untuk reviewnya sih seperti ini kurang lebihnya. Lalu kita tegakkan dulu lagi truknya. Nah jadi untuk reviewnya seperti ini. Nah oh ya, tadi belum kayaknya ya. Jadi untuk kabinnya ini dia tidak bukaan, dan apalagi ini knalpot, aksesoris aja tambahan. Jadi saya kira itu. Untuk panjangnya, aduh saya lupa nggak bawa penggaris.
Mungkin nanti kalau aku edit, aku tulis ya untuk dimensinya berapa, panjangnya, lebar, tinggi seperti itu. Mungkin aku tulis nanti waktu aku ngedit. Nah, jadi teman-teman, untuk miniatur biru ini sebenarnya aku ingin minta pendapat ke teman-teman nih. Kalau miniatur yang kondisinya minus seperti ini, ya yang pasti udah aku jelasin seperti tadi ya, minusnya apa. Nah, ini kira-kira teman-teman cocok nggak kalau misalkan aku buat hadiah kuis. Kira-kira cocok gak ya teman-teman? Aku sih cuma ingin minta pendapat teman-teman aja ya. Kalau misalkan kok banyak yang nggak suka, ya udah berarti mungkin kuisnya seperti yang kemarin ya, miniatur-miniatur yang seperti ini, atau miniatur yang ini yang aku simpan ini aku tulisin khusus unit ini tidak dijual. Memang ini buat hadiah kuis yang kemarin. Jadi gimana teman-teman, untuk miniatur truk buatan pabrik ini, tronton biru ini kira-kira bagus nggak ya kalau aku jadikan sebagai hadiah kuis? Karena memang daripada unitnya nganggur memenuhin etalase. Iya, nggak apa-apa sih kalau di etalase ini buat pajangan aja sebenarnya, tapi bagus nggak ya? Intinya bagus nggak ya kalau aku jadikan kuis miniatur seperti biasanya itu? Teman-teman bisa komen di bawah ya. Kalau misalkan lebih banyak yang bagus bang, oke aku setuju ya. Oke, aku buatin kuisnya yang mudah-mudah aja. Mungkin kuis tebak-tebakan aja yang mudah ya, kalau memang pada setuju. Tapi kalau nggak pada setuju sih, mungkin kuisnya truk-truk biasanya aja yang kayak gini, atau yang spek yang premium. Tapi nggak hari ini juga ya untuk kuis yang spek premium. Nanti kalau ada waktu lah gitu. Jadi nggak setiap hari, setiap minggu ada kuis yang spek premium. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Jadi aku minta pendapat ke teman-teman, apakah miniatur truk buatan pabrik ini yang bentuknya tronton memanjang itu bagus nggak kalau dijadikan kuis? Kalau bagus silahkan komen, kalau nggak bagus juga silahkan komen aja. Nanti jawaban terbanyak itu yang mungkin aku pilih. Kalau jawaban terbanyak nggak bagus ya mungkin berarti nggak jadi dibuat kuis ya. Tapi kalau jawaban terbanyak adalah bagus bang, buat kuis aja, oke, berarti nanti aku buatkan kuis yang mudah-mudah aja. Maksudnya kuisnya itu yang mudah-mudah aja, nggak yang sulit-sulit, yang seperti biasalah kita main tebak-tebakan aja. Jadi itu aja. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurangnya dari apa yang sudah saya sampaikan, dari penjelasan saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.